Saudara-saudara sekalian, terima kasih bila mana sahabat Tuhan masih setia menonton channel kami di Gimis Ministry. Saya berharap channel kami ini dapat membawa berkat bagi kita semua yang menyaksikan konten-konten kami. Kami bersyukur bila mana saat ini kami masih bisa bertemu saudara-saudara sekalian, walaupun kita berjarak jauh. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin. Pada kesempatan saat ini, perkenankan saya ingin membawakan satu pujian, sahabat Tuhan. Pujian ini, lagu ini saya ciptakan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, kalau suara saya mungkin fals, suara saya jelek, sumbar, ya, dan juga permainan gitar saya tidak ahli. Sungguh saya belajar gitar cuma hanya otodidak saja, di rumah saja. Kiranya biarlah melalui pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kau Tuhanku, Kau Yesusku, Kau Tuhan yang selalu ku rindu, Kau Yesus pujaanku. Katakan, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, Kau Yesusku, Kau Tuhan yang selalu ku rindu, Kau Yesus pujaanku. Kau yang selalu menjaga hidupku, kasih-Mu besar dan mulia. Oh, Kau yang selalu menjaga hidupku, kasih-Mu besar dan mulia. Tuhanku, Kau Yesusku, Kau Tuhan yang selalu ku rindu, Kau Yesus pujaanku. Kau yang selalu menjaga hidupku, kasih-Mu besar dan mulia. Kau yang selalu menjaga hidupku, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar dan mulia. Ya, itu sahabat-sahabat Tuhan, lagu sedikit yang saya ciptakan 5 tahun yang lalu. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua, amin. Oke, saya lanjut ya sahabat Tuhan dalam acara A Few Minutes with God. Saat ini tema yang akan saya bawakan dalam A Few Minutes with God adalah tetap kuat. Ya, tetap kuat. Kita akan buka firman Tuhan sebelumnya.
Di dalam Mazmur 52 ayat 10. Mazmur 52 ayat 10, sahabat Tuhan. Sudah ketemu? Saya bacakan aja ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tadi judulnya apa? Tetap kuat. Nah, sahabat Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, kenapa sih kok firman Tuhan di sini dikatakan mengibaratkan seperti pohon zaitun? Saya kasih tahu ya, pohon zaitun itu suatu pohon yang besar, yang berakar kuat, di mana pohon zaitun itu dapat berakar katanya sampai 6 meter ke bawah, sahabat Tuhan, untuk mencari air. Bayangkan saja, akarnya 6 meter sampai ke bawah tanah, ke dalam tanah. Dan pohon zaitun itu dapat tumbuh besar, juga dapat bertahan hidup sampai ribuan tahun. Ingat. Jadi firman Tuhan mengibaratkan pohon zaitun itu adalah pohon yang luar biasa. Maka dari itu perumpamaan Tuhan katakan pohon zaitun. Dan juga satu lagi saya lupa, pohon zaitun menghasilkan minyak yang kita tahu sebut namanya minyak zaitun, yang zaman dulu banyak dipakai oleh raja-raja. Nah, yang tadi saya bilang, sahabat Tuhan, di depan firman Tuhan katakan, apakah kita mau tetap setia dan kuat selama-lamanya dalam Tuhan? Kalau saya lihat ya, saya pun juga mengalami loh, sahabat Tuhan. Jangan salah, saya bukan orang yang saya paling benar, tidak. Bahkan kalau kiranya saya membawakan sharing firman Tuhan untuk sahabat Tuhan juga, tentunya sayalah yang paling kena, sahabat Tuhan. Saya sering ditegur oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang luar biasa ini, di mana saya terus harus diperbarui hidup saya hari demi hari, di mana Tuhan memberikan terus firman kepada kita semua untuk kita direnungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nah, kehidupan seorang Kristen yang normal adalah kehidupan seorang yang berproses. Ya, sahabat Tuhan sekali, kehidupan orang Kristen yang normal, saya bilang yang normal, yaitu kehidupan Kristen yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang berproses, saudara tuh. Tidak pasif dan tidak statis, terus mempunyai dinamika untuk kita terus berproses dalam kehidupan kita. Tapi apa faktanya? Banyak orang sudah mengikut Kristen bahkan bertahun-tahun. Sebelumnya saya pernah bahas di dalam tagline A Few Minutes with God dengan judul Sebenarkah Anda sudah mengenalnya dengan baik? Saya ulangi lagi saat ini bahwa faktanya, termasuk saya loh ya, termasuk saya, sahabat Tuhan, bahwa orang Kristen sudah mengikut Kristus katanya bertahun-tahun, bahkan secara kasat mata tanpa giat melakukan setiap kegiatan rohaninya. Tetapi apa? Sebetulnya orang tersebut tidak bertumbuh. Di dalam Amsal 3 ayat 18, sekali lagi ya, di dalam Amsal 3 ayat 18, saya akan bacakan lagi. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bayangkan sahabat Tuhan, dalam Amsal dikatakan, firman Tuhan katakan, iya, Tuhanlah yang akan menjadi pohon kehidupan kita. Tuhan akan menjadi pohon zaitun bagi kita, untuk kita berpegang dalam Tuhan. Dan kita pun harus menjadi pohon zaitun tersebut, yang terus berakar kuat ke dalam, menghasilkan buah-buahnya yang lebat, dan hidup sampai ribuan tahun. Maksudnya kenapa pohon zaitun sampai ribuan tahun itu? Mengibaratkan bahwa begini, sahabat Tuhan,
bahwa kita pun tetap harus kuat, tetap harus setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menuju tetap kuat dan tetap setia, tentunya kita harus mengalami apa? Proses. Sahabat Tuhan, kita harus mengalami proses dalam kehidupan kita. Proses yang seperti apa sih, Pak? Ya, proses di mana kita harus banyak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena Tuhan ingin kita melekat di dalamnya. Tuhan ingin anak-anaknya tinggal dekat di dalamnya. Karena firman-Nya itulah firman yang akan memberikan kita kelegaan. Firman yang akan memberikan kita pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyirami kita, akan selalu menumbuhkan kita terus rohani kita, sahabat-sahabat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, marilah hendaknya kita seperti pohon-pohon zaitun. Hendaklah kita menganggap Tuhan sebagai pohon kehidupan kita, sahabat-sahabat Tuhan. Percayalah, alamilah proses bersama Tuhan dengan sukacita. Bila malah saat ini kita terus sedang mengalami pergumulan dan tekanan, bukan sahabat Tuhan saja yang mengalami. Kita semua anak-anak Tuhan harus mengalami proses tersebut. Tapi satu hal yang harus terus kita ingat, bahwa proses yang Tuhan berikan itu untuk kebaikan kita, untuk kita dipersiapkan menjadi anak-anaknya. Sahabat Tuhan tentu tahu toh, Yesus naik ke surga saat ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Tuhan Allah kita, untuk menyiapkan apa? Rumah bagi kita. Nah, tinggal bagaimana kita mau membangunnya selama ada di dunia ini. Marilah sahabat-sahabat Tuhan, teruslah tetap kuat seperti pohon zaitun tadi tersebut. Satu firman Tuhan lagi yang terakhir di dalam Wahyu 2 ayat 10 yang B. Saya bacakan ya, Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, sahabat Tuhan, saat ini saya ingin katakan, tetaplah kuat, tetaplah setia sampai kita mati. Karena apa? Ada mahkota kehidupan, mahkota kekal yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Selama kita hidup apa? Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat itu. Ya, bukan hidup kita enak-enakan, bukan hidup kita sembrono, bukan hidup kita apa yang kita mau, tapi biarlah hidup kita tetap setia, tetap kuat mengalami segala apapun juga. Mengalami proses yang harus kita alami, terus kita tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat bersama Tuhan. Selalu saya ingatkan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah terang bagi dunia ini. Jadilah garam bagi dunia ini. Saya percaya kiranya biarlah firman Tuhan sebentar yang dapat saya sharingkan saat ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Tetap kuat bersama Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Salam damai. Saya Samuel Effendi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.